Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi ajmin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang hukum tata negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum tata negara memiliki 3 kata, yaitu hukum, tata, dan negara, yang dimana masing-masing itu memiliki pengertian tersendiri. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dalam tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sedangkan yang kedua adalah tata, yang artinya peraturan atau pengelolaan. Dan negara itu sendiri adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Adapun pengertian hukum tata negara menurut para ahli, yang pertama itu dari Robert Morrison Macipher, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang memerintah negara. Dan yang kedua dari J.H.A. Lugeman, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Dan yang ketiga dari Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Dan yang terakhir dari Hermaili Ibrahim, hukum tata negara dirumuskan sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara adalah ilmu pengetahuan yang menghantarkan seseorang yang akan mempelajari ketatanegaraan suatu negara. Yang dipelajarinya adalah asas-asas dan pengertian-pengertian serta undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, asas hukum tata negara disebut juga pengantar hukum tata negara. Menurut Profesor Budi Susentyo, bahwa dalam mempelajari asas hukum tata negara, penyelidikan tidak terlepas dari hukum positif negara yang bersangkutan, karena dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut akan dapat disimpulkan hal-hal yang berkenaan dengan tipe negara, asas kenegaraan, bentuk negara, sistem pemerintahan dari negara yang bersangkutan, walau hanya bagian luarnya saja. Pengertian-pengertian dan asas-asas mempunyai makna yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lugeman bahwa setiap peraturan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 unsur. Yang pertama, unsur ideal. Unsur ideal sifatnya abstrak, adalah unsur yang bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa akal, pikiran, dan perasaan. Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas Beginselen, sedangkan bangunan hukum yang bersumber pada akal dan pikiran disebut pengertian atau Begriffen. Contohnya adalah demokrasi. Pengertiannya tetap, namun asasnya berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Dan unsur yang kedua yaitu unsur real, sifatnya konkret, adalah unsur yang bersumber dari lingkungan manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa
Artinya yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam arti formal, sumber hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum yang ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Dan yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Dan yang terakhir adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia dan badan hukum, dan dapat menjadi pokok objek suatu hubungan hukum, karena itu dapat dikuasa oleh subjek hukum. Objek hukum tata negara meliputi 1. Organisasi negara baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, struktur, tugas, dan wewenang dari alat perlengkapan negara. Yang ketiga, hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, wilayah negara, sistem pemerintahannya. Yang kelima, kedudukan serta hak-haknya. Dan yang keenam, hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat menyelesaikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.